Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pendampingan manajemen keuangan Ozora Buah dengan memperkenalkan pemanfaatan teknologi. Pertama, pendahuluan. UKM berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia, yang bisa dilihat dari sumbangan PDB sebesar 60,3% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,92%. Untuk itu, maka UKM itu membutuhkan manajemen yang baik, termasuk di sini adalah dalam hal manajemen keuangan. Pendampingan ini juga dimaksudkan untuk membantu pemerintah agar UKM itu naik kelas. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi. UKM yang saya dampingi adalah Ozora Buah. Ozora Buah itu bergerak di bidang perdagangan. Nah, saat ini usahanya berkembang dengan pesat. Namun, Ozora menyampaikan permasalahannya bahwa saat ini dia belum bisa mengelola keuangannya dengan baik, sehingga dia belum tahu berapakah laba usaha yang selama ini dia jalankan. Padahal pemasarannya cukup bagus, dia sudah memiliki pasar yang baik, namun sayangnya dia belum bisa mengetahui berapakah laba dari usahanya saat ini. Metode yang dilakukan dalam pendampingan ini meliputi yang pertama adalah sosialisasi dan identifikasi masalah. Kita menggunakan metode brainstorming. Yang kedua, membuat rencana kegiatan. Ketiga, pelaksanaan kegiatan. Dan terakhir adalah evaluasi kegiatan. Hasil dan pembahasan. Hasil sosialisasi dan brainstorming diketahui bahwa Ozora ini didirikan oleh Adelina Puspita Sari Tanjung pada tahun 2015 di Mantri Ciron, Yogyakarta. Dia punya prinsip bahwa wanita itu juga harus bisa mandiri. Tidak tergantung pada orang lain, tidak tergantung pada laki-laki terutama. Nah, kenapa dia memilih lokasi di rumahnya? Karena dia bisa menempati rumah, tidak perlu membayar sewa. Kemudian dia juga sambil bisa mengawasi anak-anaknya, serta untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, sebagaimana ciri UKM pada umumnya, yaitu one man show, artinya berbagai aktivitas itu banyak dilakukannya sendiri. Jadi dia itu pengusaha sekaligus juga pemiliknya. Juga merangkap sebagai manajer, dia melakukan mulai dari pembelian, kemudian melayani pelanggan, memasarkan, bahkan dia juga mengasuh anak-anaknya yang masih kecil di tengah-tengah dia menjalankan bisnisnya. Nah, saat ini Adelina ini sudah memasarkan melalui berbagai media. Yang pertama adalah Facebook, sebagaimana yang kita lihat di sebelah kiri di gambar. Kemudian juga dia memasarkan lewat WhatsApp, baik share di grup maupun di status WA-nya. Kemudian dia juga menjual secara online di rumahnya. Nah, sebenarnya pemasaran dari usaha Ozora ini sudah cukup bagus kan ya, dia sudah memiliki pasar potensial yang berlangganan pada usahanya. Nah, berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Adel, yaitu dia belum bisa mengetahui berapakah laba usahanya, maka pada pendampingan ini, pertama yang dilakukan adalah dengan memahamkan tentang pentingnya manajemen keuangan. Bahwa manajemen keuangan itu kita perlu informasi. Jadi informasi itu berupa aliran kas yang terdiri dari kas, kemudian pembelian, penjualan, kemudian juga data tentang persediaan, itu perlu disediakan oleh pengusaha. Nah, informasi ini bisa diperoleh apabila pengusaha itu melakukan pencatatan secara rapi. Penjualannya dicatat, pemasukannya dicatat, pengeluarannya dicatat, kas yang tersedia dicatat, kemudian juga persediaan barang dagangnya dia juga perlu mencatat. Sehingga pada akhirnya nanti kita bisa membuat laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu bisa dibuat apabila pengusaha memiliki informasi-informasi tersebut. Hal ini kita pahamkan kepada pengusaha.
Kemudian setelah pengusaha itu melakukan pencatatan secara rapi, selanjutnya pengusaha tersebut bisa membuat laporan laba rugi seperti yang dia ingin ketahui. Misalnya di sini periode 1 sampai 30 April 2022, yang pertama kita rekap berapakah penjualan selama 1 bulan. Jadi dihitung dari aliran kas yang sudah dia catat, serta pencatatan tentang penjualan pada bisnisnya. Kemudian dia perlu menghitung berapakah harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu diperoleh dari persediaan awal. Jadi pada saat 1 April 2022 dia hitung berapakah nilai persediaan yang ada di tokonya. Kemudian dia merekap berapakah jumlah pembelian selama 1 bulan, yaitu 1 sampai 30 April karena periodenya adalah 1 bulan. Kemudian ditotal dan dikurangi dengan sisanya persediaan akhir, yaitu pada tanggal 30 April 2022. Nah, inilah ketemu harga pokok penjualan. Nah, pendapatan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, ketemulah laba kotor. Nah, laba kotor ini masih dikurangi dengan biaya operasi. Nah, Adel selama ini baru memiliki satu kurir yang membantu mengantarkan buah kepada pembeli yang berbelanja, terutama yang secara online. Nah, biaya operasi di sini bisa terdiri dari biaya kurir, kemudian juga biaya transport pada saat dia belanja buah. Kemudian kita jumlahkan total biaya. Nah, laba kotor dikurangi total biaya ini kita temukan laba operasi. Nah, dengan mengetahui laba rugi ini, sebenarnya Adel bisa mempertimbangkan apakah dia mampu menggaji seorang karyawan untuk membantu usahanya, supaya usahanya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian setelah Adel memahami tentang pentingnya laporan keuangan, kemudian proses yang dia harus lakukan agar supaya bisa mengetahui berapakah laba atau rugi dari usahanya, sehingga dia bisa membuat strategi selanjutnya untuk mengembangkan usaha, melakukan evaluasi jika terjadi biaya yang terlalu besar, dia bisa melakukan efisiensi. Apabila labanya cukup untuk membayar gaji karyawan misalkan, itu dia juga bisa membuat pertimbangan untuk itu supaya usahanya berjalan dengan lebih baik. Nah, setelah dia mengetahui, memahami mengenai manajemen keuangan dan mulai melakukan pencatatan aliran kas, ya, maka pendamping memperkenalkan adanya aplikasi keuangan untuk UKM dari Bank Indonesia. Nah, aplikasi ini bisa di-download di Play Store. Tentu saja, sebagaimana pencatatan secara manual, pencatatan menggunakan si Apik ini juga membutuhkan adanya input data. Jadi seperti halnya yang tadi kita jelaskan kepada pendamping, ya, kita perlu melakukan pencatatan berapakah kasnya, modal awalnya berapa, kemudian juga perlu input penjualannya apa saja, pembeliannya apa saja dalam 1 bulan. Hanya dalam program si Apik ini, kalau informasi yang kita input sudah lengkap, otomatis laporan laba rugi bisa diketahui secara otomatis. Jadi tidak perlu dihitung menggunakan kalkulator seperti kalau kita melakukan pencatatan keuangan secara manual. Kesimpulan, program pendampingan ini berjalan dengan baik karena mitra sudah mulai mau melakukan pencatatan aliran kas sebagai informasi pembuatan laporan keuangan. Kendalanya adalah semua aktivitas bisnis dan aktivitas rumah tangga itu dilakukannya sendiri, sehingga memberikan keterbatasan untuk melakukan pencatatan dengan disiplin. Nah, pada program pendampingan ini ternyata Adel melakukan pencatatan pada saat dia itu berada di lokasi usaha. Padahal tugas dia sehari-hari itu juga mengurusi rumah tangga, anak dan sebagainya, mengantar sekolah. Nah, pada saat dia melakukan aktivitas mengantar anak sekolah, tokonya dititipkan kepada ibunya, di mana ibunya itu tidak melakukan pencatatan penjualan. Nah, hal-hal semacam itu yang menjadi kendala karena semua aktivitasnya dilakukan oleh Adel sendiri. Tapi paling tidak proses pencatatan sudah mulai dilakukan, meskipun belum lengkap, paling tidak Adel sudah bisa menghitung menghitung laba usahanya, meskipun belum semuanya
tercatat dan belum bisa mencerminkan laba yang sesungguhnya. Itu kendala yang dialami oleh dalam pendampingan ini. Maka pendamping menyarankan kalau sudah diketahui berapakah laba usahanya dan layak untuk bisa menggaji karyawan, tidak ada salahnya Adel merekrut karyawan untuk membantu usahanya sehingga manajemen keuangan menjadi lebih rapi dan Adel bisa lebih banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang strategik, misalnya dengan mengembangkan usaha, meningkatkan pemasaran, mencari pasar baru, dan seterusnya. Saya kira itu penjelasan dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.